Jadi dana hibah itu adalah dana APBD yang kita mohon ke pemerintah daerah itu untuk Banyumas Karawang ya, untuk Banyumas Kabupaten Kota gitu ya. Nah itu fungsinya untuk operasional gitu ya. Itu kan operasional itu ada honor untuk pimpinan, honor untuk para pengelola gitu ya, amil-amilahnya gitu ya, dan untuk kebutuhan sekretariatan. Nah di situ kita kita format gitu ya, dari uang yang masuk itu berapa kan gitu ya, seperti itu. Boleh itu. Jadi kalau nggak salah tuh ya, yang sebelumnya itu 700-an gitu kita. Nah di tahun ini 1,5 ya, miliar. Nah itu untuk ya memang kisaran 75%-nya untuk honor pengelola gitu ya, baik pimpinan maupun di para amil-amilah ya, mereka di staf seperti itu, termasuk kebutuhan administrasi ya gitu. Kita kan di kantor juga kan butuh seperti itu. Terus jadi kan itu kan dari dana zakat ya, dana zakat, infak sedekah yang segmen terbesarnya kan dari ASN yang dipotong 2,5% ya, itu bagi ASN yang sudah berpenghasilan, bukan hanya ASN gitu ya, tapi karena tadi segmennya adalah ASN, kita sosialisasi yang paling gencarnya itu di ASN 2,5% dari nisob ya, penghasilan terkecilnya itu 6 juta. Nah, bagi ASN yang sudah penghasilan 6 juta itu sudah kena nisob gitu ya, 2,5% untuk zakatnya. Berarti kisaran 150. Selain itu tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita momen-momen tertentu ya, kayak stunting gitu ya, kemudian kayak kemarin kita kedatangan dari dinas peternakan gitu ya, bukan dinas peternakan, jadi ada masyarakat yang ingin mengelola ternak gitu ya. Nah itu karena biayanya besar gitu ya, kita rekomendasinya ke pusat gitu ya. Nah nanti pusat tinggal kesepakatan pusat gitu ya, tinggal kemampuan pusat mau merealisasikan gak gitu ya, dari pemerintah masyarakat Karawang yang ingin mengelola ternak gitu ya di daerah Karawang. Karena kalau diajukan ke Banyumas Kabupaten Karawang ya belum bisa gitu ya, karena pengumpulan kita masih kecil ya. Untuk sumber, kalau zakat itu kan kita istilahnya bebas ya, karena untuk masyarakat umum pada intinya gitu ya, bagi yang tadi sudah nisob 6 juta gitu ya, dari perusahaan yang ada tadi ya, yang rutin bayar tiap bulan itu baru satu dari sekian ribu dari sekian ribu perusahaan. Karena mungkin kita juga sedang terus menggencarkan gitu ya, mau mengajak mereka gitu ya untuk berinfak gitu ya, termasuk zakat para karyawannya seperti itu. Oh baru masalah ISK, ya, dari KWIS ya. Terus ada rekening ya, rekening Banyumas dari BJB ada, BJB Syariah ada ya, kemudian dari Mandiri, dari mana, BSI gitu ya, kemudian BRI, banyak lah gitu ya. Nah kita di situ nanti masyarakat silakan gitu ya, mau mentransfer ke mana gitu, karena dari yang kita pantau gitu ya, itu ada juga masyarakat yang masuk lewat rekening gitu ya, masyarakat di luar lah gitu ya, yang mungkin dia sudah tahu nih ya, ini rekening Banyumas Karawang ya, mereka transfer. Ada yang konfirmasi langsung gitu ya, ada yang juga nggak konfirmasi, ada juga. Jadi tanpa sepengetahuan bahasa Ada gitu. Nah bagi bisa gitu, sangat bisa. Ya, kenapa? Karena tadi ya, bahwa zakat ini kan nanti kita distribusikan ya, dan tidak gunakan untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat yang tadi dia sesuai asnaf ya, yang 8 asnaf itu kan, fakir miskin ya. Nah nanti tuh masyarakat kebutuhannya apa ya, rumah, pokoknya kan rumah yang tidak layak ya, rumah yang roboh,
minyak bakar. Nah itu masuk gitu ya, itu ke Bajnas. Sekarang masyarakat itu sudah tahu ya. Jadi ketika rumahnya roboh, rumahnya kebakar, mereka ke Bajnas. Ya. Dibandingkan dulu saya waktu periode pertama gitu ya, mereka nggak tahu gitu ya. Sehingga kita awal-awal tuh ya, itu bahkan mencari masyarakat yang butuh bantuan gitu. Nah sekarang mah jangan dicari lagi. Masyarakat di seluruh pelosok ya Karawang ini, karena kita punya UPJ ya di 30 kecamatan dan desa-desa juga sebagainya sudah ada ya pengurus UPJ, itu sudah otomatis ya ketika ada masyarakat yang rumahnya roboh ya rumahnya rusak gitu ya, itu sudah otomatis mengajukannya ke Bajnas gitu. Seperti kita kan sering turun tuh ke kecamatan-kecamatan ya. Di situ kan ada pengurus kita juga ya, UPJ namanya, unit pengumpulan zakat ya di tingkat kecamatan. Nah, kita sering kali tuh memberikan edukasi ya, bagaimana zakat ini juga harus sampai ke masyarakat gitu kan. Nah, dari kecamatan ya, bahkan pengurus-pengurus desanya itu dihadirkan gitu, ya. Nah, tinggal kan nanti berantai ya. Nah, tinggal urusan Bajnas, urusan UPJ kecamatan, urusan UPJ desa gitu kan. Itu untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, berharap kita gitu ya, dengan UPJ ini mereka sudah betul mandiri gitu ya, masing-masing UPJ mandiri gitu. Mereka punya pengumpulan dari masyarakat, baik yang karyawan maupun yang petani gitu ya, atau pengusaha di masing-masing wilayah, silakan. Nah, nanti setelah terkumpul mereka laporan ke Bajnas gitu. Ya sekian dalam sebulan, sekian dalam 2 bulan seperti itu. Penyaluran Nanti termasuk penyalurannya juga kemana aja kan gitu ya, seperti itu. Berharap dengan lembaga zakat gitu ya, lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah ini, ya masyarakat jangan ragu lagi lah gitu ya untuk menitipkan zakatnya ke Bajnas Karawang. Kenapa? Karena dana yang dititipkan ke Bajnas insya Allah ya amanah. Salah satu bentuk amanahnya kan tadi ya, bahwa kita sudah diaudit ya oleh KAP, Kantor Akuntan Publik gitu ya, selama 7 tahun itu hasilnya PTP. Artinya bahwa Bajnas ini sudah betul-betul gitu ya dari sisi administrasi ya, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya itu sudah sesuai gitu ya dengan aturan yang ada, baik aturan yang tadi ya asnafnya gitu ya, maupun aturan yang ada dalam undang-undang. Oke. Makasih Ketua. Siap. Dengan nama siapa? Pak Karmin, Sebagai Ketua Bajnas Karawang. Oke.